dia akan menjadi orang yang selamat, beruntung, sukses. Namun na'udzubillah, barang siapa yang dalam kehidupan dunia ini menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah, mudah-mudahan Allah lindungi kita semua darinya, dia itu akan dikekalkan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan pertanyaan yang kedua, apa jawaban kita? Bagaimana sikap kita? Apa yang kita lakukan terhadap para utusan Allah Subhanahu wa taala? Maka barang siapa yang hidup di dunia ini dengan ittiba, selalu mengikuti sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan perkara-perkara baru dalam agama yang tidak beliau contohkan, meninggalkan berbagai macam jenis bid'ah, maka dia akan selamat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, siapa yang menentang, siapa yang membangkang, siapa yang bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak taat kepadanya, bahkan kemudian melakukan berbagai macam perkara-perkara bid'ah, waliyadzubillah, orang itu berada dalam bahaya yang besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua. ولذلك أيها المؤمنون أخبر الله أن من أشرك مع الله يحبط الله عمله، فقال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك. ويوم القيامة ماذا قال في سورة الفرقان عن هؤلاء؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يأتون يوم القيامة معهم أعمال صالحة كالجبال، أنواع من الإحسان أو الصلة أو الصدقة أو غيرها، فتكون هباء منثورا وتذهب، لأنهم لم يأتوا بالتوحيد ولأنهم وقعوا في الشرك بالله جل وعلا. هذا خبر الله عنهم يوم القيامة، عن هؤلاء، حتى نحذر ونتمسك بالتوحيد. Demikian juga, wahai saudara-saudaraku kaum mukminin, Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan dalam Al-Qur'an bahwa barang siapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Azza wa Jalla akan menggugurkan seluruh amalannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Setelah Allah Azza wa Jalla menyebutkan para nabi dan orang-orang saleh yang mendapatkan nikmat-nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan demikian, seandainya mereka berbuat syirik, maka gugur semua apa yang telah mereka lakukan. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada para nabi sebelumnya, orang-orang sebelummu dari para nabi dan rasul, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Jika engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuat syirik, maka Allah akan menggugurkan semua amalanmu. Maka ini kabar dari Al-Quranul Karim bahwa nanti pada hari kiamat demikian, mereka orang-orang yang dalam kehidupan dunia ini berbuat syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam surat Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin, dan kami hadapkan kepada mereka apa amalan yang telah mereka dulu amalkan di dunia ini, faja'alnahu haba'an manthura, maka kami jadikan semua itu debu yang berterbangan, terbang hilang, tidak akan mendapatkan
pahala dan ganjaran pahala balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka datang dengan amal-amal saleh yang besar seperti gunung, dermawan, berbuat baik kepada sesama manusia, menyambung tali silaturahim, bersedekah, dan amal-amal besar yang lainnya. Namun kemudian di hari kiamat itu semua dihilangkan, dihanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena mereka mati menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak dengan mentauhidkannya, justru dengan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua agar supaya kita berhati-hati dan berusaha untuk menghindarinya. ولما كان الشرك ضد التوحيد